Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang pendidikan di Indonesia. Pertama kita awali dengan nama-nama Mendikbud era Soekarno sampai sekarang ini. Mendikbud adalah kependekan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan posisi dalam pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum ada. Baru pada tahun 1973, jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan resmi dibentuk. Banyak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menduduki jabatan tersebut. Setiap presiden memiliki kebijakan dan pengangkatan yang berbeda-beda terkait Mendikbud. Daftar Mendikbud dari era Soekarno sampai sekarang adalah sebagai berikut. 1. Bagong Kussudiardja tahun 1973 sampai tahun 1978 di era Presiden Soeharto. 2. Fuad Hasan dari tahun 1978 sampai 1988 era Presiden Soeharto. 3. Wardiman Djojonegoro dari tahun 1988 sampai tahun 1993 era Presiden Soeharto. 4. Murdiono dari tahun 1993 sampai 1998 era Presiden Soeharto. 5. Yahya Muhaimin dari tahun 1998 sampai tahun 1999 era Presiden B.J. Habibie. 6. Yuwono Sudarsono dari tahun 1999 sampai tahun 2001 era Presiden Abdurrahman Wahid. 7. R.A. Masruri dari tahun 2001 sampai 2004 era Presiden Megawati Soekarno Putri. 8. Bambang Sudibyo dari tahun 2004 sampai 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 9. Muhammad Nuh dari tahun 2009 sampai 2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 10. Anies Baswedan dari tahun 2014 sampai 2016 era Presiden Joko Widodo. 11. Muhadjir Effendi dari tahun 2016 sampai 2019 era Presiden Joko Widodo. 12. Nadiem Makarim dari tahun 2019 sampai sekarang era Presiden Joko Widodo. Penting untuk dicatat bahwa daftar ini mungkin tidak lengkap dan dapat berubah
seiring pergantian kepemimpinan dan perubahan dalam kabinet pemerintahan. Menurut Anda, siapa Mendikbud terbaik? Kalau menurut saya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terbaik adalah seseorang yang memiliki visi yang jelas tentang pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan negara. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan perubahan yang dihadapi sistem pendidikan di era modern. Selain itu, Menteri Pendidikan yang baik harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Namun, penilaian terhadap Mendikbud terbaik tentu sangat subjektif dan tergantung pada perspektif masing-masing individu. Sebagai contoh, beberapa contoh Mendikbud terbaik yang sering disebut adalah 1. Muhammad Nuh yang menjabat sebagai Mendikbud pada periode 2009 sampai tahun 2014. Selama masa jabatannya, beliau banyak berfokus pada reformasi pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta memperkenalkan kurikulum 2013. 2. Anies Baswedan yang menjabat sebagai Mendikbud pada periode 2014 sampai tahun 2016. Beliau dikenal dengan program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. 3. Nadiem Makarim yang menjabat sebagai Mendikbud pada periode 2019 sampai sekarang. Beliau telah meluncurkan beberapa inisiatif yang inovatif seperti program Merdeka Belajar dan menggagas pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Pendidikan. Namun perlu diingat bahwa penilaian mengenai Mendikbud terbaik masih terus berlangsung dan kadang belum dapat dilihat secara keseluruhan karena masih dalam proses kepemimpinan. Terlebih, penilaian juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan yang diambil Mendikbud, dampak kebijakan tersebut, serta pendapat dan pengalaman individu yang menilainya. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana setiap Mendikbud telah mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di negara ini, serta sejauh mana visi mereka sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, feedback dan evaluasi dari berbagai pihak terkait juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan Mendikbud terbaik sesuai dengan perspektif individu. Saran saya adalah agar setiap individu berusaha untuk secara aktif mengikuti perkembangan dan kebijakan yang dilakukan oleh Mendikbud, serta terlibat dalam diskusi dan debat tentang isu-isu pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, kita dapat membuat penilaian yang lebih komprehensif dan objektif terkait dengan Mendikbud terbaik
yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing individu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penilaian terhadap Mendikbud terbaik sangat subjektif dan dapat bervariasi antara individu. Namun, beberapa kemungkinan nama yang sering muncul sebagai Mendikbud terbaik adalah Anies Baswedan dan Nadiem Makarim. Anies Baswedan dikenal karena program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan belajar kepada siswa. Nadiem Makarim diakui karena inisiatifnya dalam membawa perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan, termasuk kebijakan kurikulum 2013 dan gerakan Merdeka Belajar. Penilaian terhadap Mendikbud terbaik sebaiknya didasarkan pada pencapaian mereka dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif pada pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Terus, pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia? Ya, ada. Beberapa masalah yang teridentifikasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah yang umum diketahui adalah: 1. Kualitas pendidikan rendah. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam akses ke pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan masih rendah. Itu terlihat dari hasil tes internasional seperti PISA, di mana pencapaian siswa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata internasional. Kurikulum yang terlalu padat, kekurangan guru yang berkualifikasi, dan kurangnya sumber daya serta fasilitas yang memadai adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. 2. Disparitas regional. Pendidikan di Indonesia masih mengalami disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Masih dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan nyata. Banyak siswa yang lulus dari sekolah masih menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar kerja karena keterbatasan keterampilan yang relevan dan kurangnya pemahaman praktis. 4. Ketimpangan dalam akses pendidikan. Ketersediaan sekolah dan fasilitas pendidikan juga tidak merata di seluruh Indonesia. Beberapa daerah masih memiliki tingkat akses yang sangat rendah terhadap pendidikan, terutama di daerah terpencil dan miskin. Hal ini dapat mempengaruhi kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah tersebut. 5. Perlakuan gender yang tidak adil. Meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan bagi perempuan di Indonesia, masih ada perlakuan gender yang tidak adil dalam sistem pendidikan. Beberapa perempuan menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, dan ada kesenjangan gender dalam tingkat partisipasi dan keberhasilan pendidikan. Tentu saja masalah-masalah ini perlu ditangani secara serius untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan semua stakeholder terkait harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, relevansi,
dan kesetaraan dalam pendidikan di Indonesia. Tidak ada diskriminasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa masalah yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: 1. Kualitas pendidikan rendah. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, namun kualitasnya masih rendah. Kurangnya fasilitas, kurikulum yang tidak sesuai, dan kurangnya pelatihan guru yang memadai dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. 2. Infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti bangunan yang aman, sarana laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi kualitas pendidikan. 3. Ketimpangan akses pendidikan. Masih ada kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Beberapa daerah terpencil dan terisolasi masih kesulitan untuk memperoleh representasi pendidikan yang setara dan berkualitas. 4. Kurangnya pendanaan. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan yang memadai. Pengalokasian dana pendidikan yang rendah dapat menghambat pengembangan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih baik. Kurangnya pendidikan inklusif. Banyak siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurangnya dukungan khusus dan kurangnya kesadaran akan inklusi pendidikan dapat menyebabkan mereka terpinggirkan dalam sistem pendidikan. 6. Rendahnya keterampilan dan kesiapan kerja. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang mengakomodasi kebutuhan dunia kerja saat ini. Banyak lulusan yang menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar kerja karena kurangnya keterampilan yang relevan. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan untuk memberikan akses yang lebih luas, kualitas yang lebih baik, dan relevansi yang lebih besar dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya merasakan bahwa pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja. Semakin ke sini, akhlak anak-anak kita sudah semakin rusak. Benarkah itu? Pertanyaan ini sangat subjektif dan sulit untuk memberikan jawaban yang pasti. Evaluasi terhadap sistem pendidikan dan kondisi moral anak-anak dapat bervariasi, tergantung pada sudut pandang dan pengalaman individu. Namun, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ada masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia yang bisa berdampak pada akhlak anak-anak. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi opini ini antara lain: kurangnya penekanan pada pendidikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, kurangnya perhatian terhadap pendidikan karakter, maraknya perilaku negatif di media, serta masalah sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Namun perlu diingat bahwa tidak semua anak mengalami penurunan akhlak.
banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak, termasuk lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan guru. Masyarakat juga dapat berperan dalam memperbaiki situasi dengan memberikan perhatian dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral kepada anak-anak. Penting untuk diingat bahwa pendidikan dan pembentukan moral adalah tanggung jawab bersama para orang tua, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan kerjasama dan upaya yang tepat, mungkin ada perbaikan dalam sistem pendidikan, serta upaya untuk memperkuat nilai-nilai moral pada anak-anak Indonesia. Apa jawaban saya masih kurang lengkap? Saya rasa tidak. Jawaban ini sudah cukup menyeluruh dan memberikan informasi yang relevan tentang situasi pendidikan dan moral di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa pendidikan dan pembentukan moral adalah tanggung jawab bersama para orang tua, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan kerjasama dan upaya yang tepat, mungkin ada perbaikan dalam sistem pendidikan, serta upaya untuk memperkuat nilai-nilai moral pada anak-anak Indonesia. Melihat kenyataan seperti ini, tindakan apa yang harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depannya? Demi kebaikan bangsa ini ke depannya, berikut adalah beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. 1. Pendidikan yang berkualitas. Memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Ini termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru yang baik, dan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa ini. 2. Pengembangan SDM. Membangun kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia akan mendorong inovasi, kreativitas, dan keunggulan kompetitif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa ini. 3. Membangun tata kelola yang baik. Memperkuat sistem tata kelola yang baik dan transparansi dalam semua sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil. Ini akan mengurangi korupsi, memastikan alokasi sumber daya yang adil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. 4. Membangun ekonomi yang inklusif. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini melibatkan pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan penciptaan peluang bagi sektor informal dan mikro, kecil, maupun menengah. 5. Investasi dalam riset dan inovasi. Mendorong investasi dalam riset dan inovasi untuk menghasilkan solusi baru dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, kesehatan, energi, dan pertanian. Ini akan meningkatkan daya saing internasional dan memperkuat infrastruktur penelitian dan inovasi bangsa ini. 6. Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan memberikan platform untuk mereka
untuk mengemukakan masalah dan ide mereka. Ini melibatkan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. 7. Mengutamakan keberlanjutan lingkungan, melakukan upaya nyata dalam menjaga dan melindungi lingkungan alam, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya alam dengan bijak, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, dan menjaga keanekaragaman hayati. 8. Meningkatkan kesadaran nilai dan moral, melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran nilai dan moral dalam masyarakat, mempromosikan etika yang baik, menjaga integritas, dan memperkuat hubungan antar individu dan antar generasi. 9. Mengedepankan perdamaian dan toleransi, mendorong pertumbuhan budaya perdamaian, dialog antar agama, dan toleransi antar kelompok. Ini termasuk menghindari konflik, mempromosikan kemajemukan, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua warga negara. 10. Kolaborasi dan kerjasama, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama demi kebaikan bangsa ini. Kolaborasi yang erat dan sinergi akan mempercepat kemajuan dan menciptakan dampak yang lebih signifikan. Semua tindakan ini harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Dibutuhkan upaya kolektif dan komitmen dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bangsa ini ke depan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum harus dirubah lagi? Pertanyaan ini sangat subjektif dan tergantung pada tujuan dan kebutuhan pendidikan di negara atau wilayah tertentu. Terkadang ada perubahan yang perlu dilakukan dalam kurikulum untuk memperbarui materi pembelajaran, meningkatkan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, atau mengakomodasi perubahan dalam lingkungan sosial dan teknologi. Namun, perubahan kurikulum juga harus dipertimbangkan secara hati-hati dan didasarkan pada analisis yang mendalam tentang keberhasilan dan kesulitan pada kurikulum yang ada pada saat ini. Selain itu, perubahan kurikulum harus melibatkan para stakeholder pendidikan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Terlepas dari itu, penting untuk diingat bahwa perubahan kurikulum tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk semua masalah dalam sistem pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus didukung oleh perbaikan dalam aspek lain seperti infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan dukungan finansial yang memadai. Jadi, sementara ada argumen yang mengatakan bahwa perubahan kurikulum perlu dilakukan, keputusan tersebut harus didasarkan pada konteks dan kebutuhan lokal yang spesifik dan harus melibatkan pemikiran yang matang dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Lalu, tindakan nyata apa yang harus kita lakukan? Tindakan nyata yang dapat kita lakukan adalah 1. Melibatkan semua pelaku pendidikan, melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum
dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan kurikulum. Pendapat dan masukan dari semua pihak ini akan memberikan sudut pandang yang lebih holistik dan menghasilkan solusi yang lebih baik. 2. Evaluasi kurikulum yang ada. Melakukan evaluasi menyeluruh tentang kurikulum yang ada pada saat ini untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Hal ini akan membantu dan menentukan area yang membutuhkan perubahan dan perbaikan. 3. Riset dan analisis. Melakukan riset dan analisis tentang tren dan perkembangan pendidikan terkini serta kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diubah tetap relevan dan memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa di masa depan. Yang keempat, pelatihan guru. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada guru untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru. Guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan, metode, dan materi yang terkandung dalam kurikulum yang baru. 5. Penyediaan sumber daya dan fasilitas. Memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum yang baru, termasuk buku pelajaran, perangkat teknologi, laboratorium, dan fasilitas olahraga. 6. Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka dilibatkan dalam diskusi, pembuatan proyek, dan pengalaman praktis. 7. Mengukur dan mengevaluasi. Melakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan siswa dan efektivitas implementasi kurikulum yang baru. Mengukur pencapaian siswa melalui ujian, tugas, dan penilaian lainnya. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang baru sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, tindakan nyata lain yang harus kita lakukan adalah melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan seperti Departemen Pendidikan, pemerintah, para ahli pendidikan, dan masyarakat umum dalam proses perubahan kurikulum. Diskusi terbuka, forum, dan konsultasi penting untuk mendapatkan masukan yang beragam dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan. Dalam hal ini penting juga untuk memastikan bahwa perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Ini memungkinkan waktu dan ruang bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang diimplementasikan tanpa menimbulkan ketidakstabilan. Akhirnya, harus ada komitmen yang kuat dan berkelanjutan untuk melaksanakan perubahan kurikulum yang diusulkan. Tindakan nyata harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang jelas, dan dukungan dari semua pihak terkait agar perubahan yang diinginkan dapat terjadi secara efektif dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.